Shalom, selamat bertemu kembali di dalam Inspirasi. Saya ingin berbagi cerita untuk hari ini. Di suatu minggu sore, saya berkesempatan mengunjungi seorang teman saya yang tinggalnya tidak jauh dari rumah saya. Sore itu kami sambil minum teh, ngobrol, tanpa sengaja tercetus di mulut saya. Duh, malesnya, besok udah Senin lagi, kerja lagi. Minggunya udah mau habis nih. Males ya ngantor lagi besok. Apa kata teman saya? Hei, kamu jangan bicara seperti itu. Hari ini kita bisa makan, kita bisa mencukupi kebutuhan hidup kita, itu karena kita bekerja. Apa jadinya kalau kita tidak bekerja? Sesaat saya sempat terdiam dan, benar kamu, itu jawaban saya. Kejadian itu sederhana, tapi sangat membekas di hati saya hingga saat ini. Kerja yuk, kerja. Memang benar kata teman saya, kalau kita tidak bekerja, dari mana kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita? Bekerja tidak selalu identik dengan karyawan yang kerja di kantor. Bekerja bisa di mana saja, di rumah, di kantor, di pabrik, dan dimanapun. Bekerja bisa di bidang apa saja, dari bisnis kecil-kecilan sampai dengan online, sampai dengan usaha yang besar, dari karyawan sampai dengan menjadi pengusaha. Pertanyaannya, mengapa kita harus bekerja? Sebagai orang percaya, kita punya role model atau panutan atau contoh, yaitu Tuhan Allah kita sendiri. Tuhan sendiri juga bekerja loh, dimulai dari penciptaan dunia, sebagaimana dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dilanjutkan sampai dengan ayat ke-31. Di sana kita bisa temukan proses penciptaan alam semesta, termasuk penciptaan manusia. Dan kepada Adam dan Hawa, Tuhan memerintahkan mereka untuk bekerja, yaitu mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Jadi, manusia harus bekerja karena Allah merancangkan demikian sejak penciptaan dilakukan, dan itu juga merupakan cara Tuhan Allah dalam memelihara hidup kita. Tuhan tidak saja memerintahkan, tapi Dia juga memberi contoh, seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah masih bekerja hingga saat ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seharusnya kita bekerja? Dalam bekerja, kita pasti temukan suka dan duka, hambatan, tantangan, itu pasti kita temukan. Tapi percayalah, selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Kita pasti kuat dan pasti kita mampu. Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita harus bekerja sebaik mungkin. Tuhan minta kita belajar. Kita bisa belajar yang seperti yang terdapat dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Pastinya tidak. Kita tidak mau menjadi pemalas seperti pada ayat tersebut, karena kita memiliki role model, seorang contoh yang luar biasa dalam bekerja, yaitu Tuhan Allah. Kerja yuk, kerja.